Oh, ini saya ini juga angan-angan Pak, jadi tenang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Dua topi sepindah malih bertambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun berjawab kita bisa semakin panas nih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du, sa'adatul mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, ustadzat, para sesepuh bini sepuh ting lingkungan PCM Mantuk ingkang kula hormati. Khususipun pertama senior kita bersama Ustadz Sujudna dan juga ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Mantuk Pak Ja'far Shadiq beserta seluruh jajaran. Ustadz Ghafur ini juga senior saya di organisasi ini, dan juga Mas Ustadz Miftahul Rizal, juga seluruh jamaah hadirin hadirat, para santri dan ibu-ibu pimpinan PCA dan seluruh PLM dan PLA, para orkom, pimpinan orkom yang saya hormati. Pertama, kula mengajak panjenengan sami untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu sejatinya adalah karakter seorang hamba Allah. Karakter orang yang mengesahkan Allah. Dan karakter orang yang memilih beriman kepada Allah. Maka pembeda utama kekafiran dan keimanan ini syukur. Dan syukur itu perbuatan hati serta perlu ditunjukkan dengan tindakan-tindakan nyata. Nah, itu syukur. Dan Islam itu sederhana. Syukur itu dilampaui dengan sae, maka kita akan benar-benar menjadi mukmin yang sejati. Bila menikah tadi surah Ar-Rahman dibaca, dan selalu surah Ar-Rahman ini mengingatkan kita untuk bersyukur. Dan lafaz yang dipakai dalam ibarat ayatnya itu menarik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan fabi ayyi ni'am tukadziban. Fabi ayyi ni'amillahi tukadziban. Dalam ni'am tapi dalam ala. Nah, itu menegaskan bahwa syukur itu dalam kaitan ala itu berarti adalah syukur yang dinyatakan dan disertai pemikiran kita dan juga pengetahuan kita bahwa nikmat itu harus tidak mesti dohir. Nah, nikmat itu mesti dohir, nikmatun ni'am itu mesti dohir. Tapi kalau ala itu bukan dohir saja, tetapi juga yang batin. Nah, pertama sekali lagi kalau ngajak panjenengan untuk selalu bersyukur kepada Allah, baik nikmat yang dohir ataupun nikmat yang batin.
Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang kita ini bersyukur hanya untuk nikmat yang zahir. Sementara nikmat yang batin kan bukan apa gitu kan. Kadang kita juga nggak sadar kalau kita itu memperoleh nikmat yang batin. Sehingga kita kemudian tidak bersyukur. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah juga mengajak panjenengan untuk selalu bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini juga bagian dari syukur kita kepada nikmat Allah. Utamanya kalau sholawat dan salam itu ingin menikah syukur kita atas diutusnya Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semua, kepada umat manusia, sehingga kemudian kita ini bisa pilih dan kita ini diberi kesempatan untuk beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema ini tentang rahim Ramadan. Tapi kalau tadi mikir, nopo sih kalau tadi disampaikan? Karena kalau Ramadan itu biasanya umum. Oh, akhirnya kok kalau ngalut yang pusat 20 bisik-bisik ini pesantren takbir. Oh iya, pesantren. Kita mulai dari pesantren takbir, karena salah satu indikator, salah satu ayat Allah yang turun di bulan Ramadan ini mereka adalah Al-Quran. Jadi tanda-tanda mukjizat Allah yang diturunkan kepada para rasulnya di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Kalau mungkin awali dengan cerita pertama ini tentang kondisi hafalan Quran niku teng Mauritania. Mauritania ini satu wilayah teng Afrika Selatan. Nah, kemudian teng negara ini teng Mauritania ini wonten satu kejadian hebat. Napa kejadian hebatnya? Ini menika bahwa di Mauritania ini anak boleh masuk SD kalau sudah hafal juz 30 atau 30 juz. Juz 30 atau 30 juz anaknya. Nah, di Mauritania itu anak boleh masuk SD kalau sudah hafal 30 juz. Juz 30 ya, tapi sudah hafal juz 2. Kalau nggak ada rencana, ada pulau dari Mauritania, itu kalau mau jalan sambil main bola, kita mau jalan sambil main bola, larinya ayatnya mimpi, malah wah salah ya, mana ya ayat ini? Nah ayat ada saja yang ujungnya sama. Lalu kira nyari dari luar biasanya hafalannya, itu sambil main bola itu aja. Ibu-ibu masak kita mau surat Al-Fatihah itu mau boten di sini. Bapak sambil nyetir, sambil ngacul, sambil ngobrol sadar keluarga. Sambil nopo kan mau Fatihah mesti boten kan. Kenapa? Karena kita keluargaan itu lama, panjang dan sering. Nah, rahasia teman-teman di Mauritania itu hafalannya kuat, karena diantaranya adalah murojaahnya itu. Tapi pertanyaan pentingnya ini adalah kok bisa anak SD mau masuk SD itu syaratnya harus hafal dulu 30 juz? Tak mungkin bisa. Nah ternyata niku teng mriko di Mauritania itu memang programnya negara. Jadi negara itu mensyaratkan kewajiban seorang anak untuk masuk SD
syarat wajibnya adalah hafal 30 juz. Tapi caranya ini pun caranya bisa nggak diterapkan di Gua Landa? Di Mahat Gua Landa bisa membuat dipraktekkan. Insya Allah saya bisa. Maka kalau kasih tips lagi, ini tipsnya nanti dari kiai saya langsung. Waktu saya masih mondok di pondok akhir itu, nanti saya cerita. Ini Mauritania. Jadi rupanya di Mauritania yang menghafal tidak hanya anaknya, tetapi juga orang tuanya. Nah ini kata kunci pertama. Kalau pengalaman, kami itu waktu menangani pondok takfir di Jakarta. Jadi pondok ini untuk SMA. Programku lalu dari itu di kelas 1 kami perbaiki tajwid vaksin. Kelas 1. Enggak sinau. Boten. Jadi sinau ini tajwid vaksin dan qiraat Al-Qur'an. Terus nilainya bagaimana? Kita kontes. Jurusannya waktu itu IPA IPS. Jadi semester 1, semester 2, kelas 10 mereka tidak belajar. Cukup belajar itu tajwid, tahsin, sama qiraat Al-Qur'an. Sampai bacanya. Nah ini harus ada keberanian dari kepala sekolah dan juga timnya. Betul kemarin sepanjang jalan ke Surabaya kami Pak Lutfi. Pak Lutfi pengawas Lamongan juga masuk ini. Kemana? Asesor. Pulau kan Pak Lutfi. Angsal membuat praktek kados kula di Jakarta sing nangani sekolah nek dipraktekkan di Lamongan. Mbok sakniki kurikulum merdeka. Wonten izin, monggo boleh coba. Nah ini kalau cerita, jadi kelas 10 anak itu kita fokus ke tajwid, tahsin dan qiraat Al-Qur'an. Kelas 11 masih cuti mereka dari sekolah-sekolah itu, dari pelajaran-pelajaran itu fokus menghafal. Selesai kelas 11, alhamdulillah ada yang hafal 25 juz, ada yang hafal 27 juz, ada yang 30 juz. Masuk kelas 3, semester ganjil kelas 3, niku kami lakukan perojahan massal. Jadi kelas 3, kelas 12 semester ganjil niku fokusnya murojaah. Setoran lagi, murojaah lagi, setoran murojaah karena setoran sudah selesai. Nah kemudian semester genap kelas 12 baru fokus untuk bimbel menghadapi universitas pengetahuan UN, nasional UN. Dan itu masya Allah. UN ini juga bagus banget. UN itu materinya cuma pinter loh. Iya nggak mungkin. Cuma berapa materi UN yang bisa? 4. Ditimbulkan beres 6 bulan. Itu 6 bulan. Dan apa kemudian yang terjadi pada didik kita sesuai dengan tujuan kita. Kalau memang kita tujuannya adalah ingin mencetak hafidh-hafidhatul Quran, mencetak hufadhul Quran, maka langkah terobosan revolusioner. Dan alhamdulillah anak-anak kami rata-rata hafal. Boleh dicoba kalau gitu. Nah, tapi kan ini memang resikonya adalah kan tidak semua anak. Maka memang kita khususkan yang berminat. Dan setiap angkatan kita hanya menampung 30 anak saja. Sesuai dengan jumlah juz. 30 anak yang 30 putra, 30. Dan alhamdulillah rata-rata mereka sudah.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi tadi kembali ke Mauritania, rupanya hafalan Quran untuk anak itu harus melibatkan orang. Di kasus santri-santri kami yang di Jakarta itu, jadi kalau orang tuanya itu rodok males, jangankan menghafal Quran, malas Quran loh, ini mengganggu sistem hafalannya sana. Ini penting. Jadi mendorong anak untuk menghafal Quran juga harus mendorong orang tuanya concern terhadap Quran. Ini kata kunci. Dan pengalaman Quran itu betul-betul. Jadi ketika anak ada gangguan hafalannya, maka kami biasanya panggil orang tua. Panggil orang tuanya, kita ada diskusi, kalau ini bosan. Dia buka Qurannya lagi. Cara dibuka lagi. Buka Quran bawah kesukaan sampai akhirnya buat mau Quran. Ini berdampak orang. Nah, lari-lari ini Mauritania, ini orang tua semuanya mencoba hafal Quran. Dan rata-rata ternyata memang hafal Quran. Jadi suasana rumah, suasana sekolah, suasana pondok, semuanya adalah Quran. Panjenengan siang mau Quran misalnya 5 juz setiap hari, jamu, sirsak, misalnya itu biolanya. Jadi misalnya panjenengan mau 5 juz setiap hari, itu di hitungan hari ke-6 sudah hatam. Di 12 hari hatam 2 kali. Itu biasanya ayat-ayat Quran muter-muter ini. Dan itu bayangkan semua kita, mulai anak kita, orang tua, dan biar Nabi Al-Quran, lingkungan kita, lingkungan Quran, maka insya Allah ayat-ayat Quran itu muter-muter. Insya Allah niku akan membuat hafalan anak menjadi. Nah, jadi di samping memang program negara di Mauritania itu juga program keluarga dan juga program sekolah dan juga program lingkungan masyarakat, sehingga semuanya mendukung, membackup untuk kita hafal Quran. Justru di Mauritania kalau ada anak gak hafal Quran itu malah aneh. Nah, jadi hafal Quran ini aneh, Jadi kalau di Mauritania itu anak gak hafal Quran malah aneh, tetapi kalau di kita anak hafal Quran justru aneh. Itu maksudnya kok langka nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itulah, maka menghafal Quran itu adalah sistem, tidak sekedar membangun sesuatu yang boten wonten junjungan. Nah, seniat Rasulullah SAW menerima Al-Quran dalam masa 23 tahun. 22 tahun plus sekian kita gunakan lagi 23 tahun ini proses Rasulullah yang sudah dibersihkan hatinya, dibersihkan pikirannya, menerima Quran itu 23 tahun. Nah, kita ini harusnya memang lebih lama dari itu, tetapi memang banyak trik-trik untuk menghafal Quran. Tapi cepat hafalnya, cepat hilangnya. Kenapa begitu? Karena kan kurang murojaah. Kalau kita ngerti murojaah kapan? Kayak mikir butuh waktu khusus untuk murojaah itu memang susah. Jadi dibutuhkan satu trik dan sistem.
Nah, kita murojaahnya adalah di dalam sholat. Misalnya kita mulai dari yang mulai, jadi adik-adik nanti kalau ingin menghafal Quran, mulai dari yang mulai nambah hafalannya. Setelah dia mulai pas yang kemarin kapan murojaahnya, ketika dia mulai baca itu. Nah, hafalan barunya itu dihafal ketika atau di murojaah ketika mulai dari qobliyah subuh, kemudian maghrib, duha, kalau ada waktu duha, kemudian qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian asar, qobliyah asar, maghrib, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, isya, ba'diyah isya. Begitu seterusnya sampai mau tidur murojaah lagi. Nah, di sini berapa? Satu halaman sehari. Pembuatan sampai. Di beberapa memang tidak bisa dipaksa. Sebutlah misalnya satu halaman, kita baca satu halaman untuk memudahkan. Satu halaman misalnya kita menghafal setiap hari. Maka nanti diparuh. Kan sholat sunnah itu 2 rakaat. Rakaat pertama separuh halaman, rakaat kedua separuh halaman. Tapi pengalaman dulu, insya Allah kalau sudah terbiasa itu akan cepat sendiri hafalnya, akan cepat dengan sendirinya. Tetapi tetap harus dimurojaahkan. Nah, baiklah. Jadi itulah di Mauritania, sehingga ini bisa kita jadikan inspirasi bagaimana caranya kita itu membentuk komunitas anak didik yang memang ingin menghafal Quran, itu bisa menghafal Quran dengan sistem ini. Nah, sekalian, Ramadan itu salah satu keistimewaannya adalah karena Quran. Kita sering dengar bahwa kemuliaan Ramadan karena di dalamnya ada diturunkan Al-Quran. Rasulullah SAW niku disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin karena diwahyukan kepadanya Al-Quran. Malaikat Jibril disebut Namus, artinya Sayyidul Malaikat, tuannya para malaikat, karena beliau itu pembawa wahyu Al-Quran. Dan wahyu-wahyu Al-Quran ini pun yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Nah, rupanya kitab suci ini, kalau kita betul-betul hayati dengan baik, itu pasti membawa keberkahan. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana keberkahan kitab suci itu bisa turun kepada kita? Wonten 2 hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah doa ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian masuk bulan Ramadan. Meskipun Syekh Al-Albani mendhaifkan hadits ini tentang doa ini, tetapi beberapa hadits lain itu mensahihkannya dengan level derajat hadits ini besar. Paling tidak min nahiyatil matan, dari sudut pandang matan hadits, dari sudut pandang redaksi hadits. Nah, bagaimana isinya? Ini mereka Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami selama bulan Rajab dan juga selama bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan berilah kesempatan kepada kami untuk memasuki bulan Ramadan, melaksanakan ibadah.
Bapak Ibu sekalian, barokah di bulan Rajab niku karena 3 hal. Yang pertama adalah di bulan Rajab itu kita dianjurkan untuk selalu istighfar. Banyak hadis tentang itu. Kemudian yang kedua, di bulan Rajab itu kita disunahkan untuk mengistiqomahkan puasa sunnah. Kalau di luar bulan Rajab dan bulan Sya'ban juga nanti, itu kan puasa dimonggo orang puasa. Nah, Kamis kah, puasa Daud kah, yang membaikkan monggo. Tetapi khusus bulan Rajab dan Sya'ban, untuk puasanya itu disunahkan untuk diistiqomahkan. Meskipun nggak boleh setiap hari, puasa sunnahnya. Dan yang ketiga, kita itu di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, kita disunahkan untuk memperbanyak qiyamul lail, dilanjutkan dengan qiraatul Quran dan tadabbur Quran. Yang selanjutnya kemudian ini menikah, kita diminta untuk memperbanyak sedekah. Jadi tadi keberkahan itu turun di bulan Rajab sebagaimana permintaan dan permohonan kita kepada Allah, dan juga di bulan Sya'ban. Sekali lagi kalau ulang, pertama karena kita dianjurkan untuk istighfar. Yang kedua kita dianjurkan untuk mengistiqomahkan puasa sunnah. Dan yang ketiga kita dianjurkan untuk istiqomah qiyamul lail, dan di dalam qiyamul lail itu kita disunahkan untuk qiraatul Quran dan tadabbur Quran. Dan yang terakhir di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban kita diminta untuk istiqomah memperbanyak sedekah. Hal ini membuat kemudian keberkahan menjadi turun. Rasulullah SAW selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban plus bulan Ramadan niku bertahanut di Gua Hira. Bertahanut di Gua Hira. Niki berarti untuk memperoleh keberkahan kita memang harus melakukan hal yang tadi. Dan untuk mempersiapkan Ramadan, kita persiapannya itu bukan di bulan Ramadan, tetapi justru di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, tetapi ini bulan Rajab sudah berlalu. Bulan Sya'ban masih ada tapi hampir selesai. Nah, kalau begitu berarti kita coba dalam sisa bulan Sya'ban ini kita memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak puasa sunnah yang memang disunnahkan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak qiyamul lail, di dalamnya kita baca Quran dan tadabbur Quran, dan kemudian memperbanyak sedekah. Dan itu persiapan menuju Ramadan. Sehingga di bulan Rajab kita mendapatkan berkah, di bulan Sya'ban kita mendapatkan berkah, sampai kemudian kita masuk di bulan Ramadan. Nah, kita niki nek buatan persiapan hari pertama Ramadan ini biasa Masya Allah melihat jadi sampai lemes. Kenapa sampai nggak masuk kantor awal Ramadan? Tuh, mestinya orang awal Ramadan itu harus semangat. Itu awal Ramadan diawali dengan lemes. Dan itu menunjukkan bahwa kita nggak ada persiapan. Nah, orang kalau misalnya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sudah terbiasa puasa, sudah terbiasa qiyamul lail, biasa maos Quran, biasa tadabbur Quran, biasa sedekah, maka di bulan Ramadan itu menjadi ringan semuanya. Qiyamul lailnya juga ringan, maos Qurannya juga ringan,
sedekahnya juga ingat, istighfarnya juga ingat, nopo balik puasanya jadi ingat. Panjenengan biasa puasa Daud, kemudian masuklah ke puasa Ramadan. Apa yang terjadi? Sudah biasa. Bahkan panjenengan biasa puasa Daud, antara puasa dan enggak puasa itu kayaknya sama aja. Enggak ingin makan. Jadi makan belum biasa ya. Jadi lupa karena kebiasaan puasa. Jadi memang Ramadan itu membutuhkan persiapan. Dan tadi kalau ingin barokah di bulan Rajab Sya'ban, lakukan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih barokah? Barokah itu wonten 3 konsep. Yang pertama kan barokah nih. Barokah itu mangke bisa menjadi birkatun. Libatnya kasroh, kemudian roknya sukun, kaf, kemudian tak marbutoh menjadi dibaca birkatun. Nah, birkatun ini makna bahasanya dalam bahasa Arab itu ini menikah sumur ingkang ketek. Sumur digali 3 meter sudah keluar airnya. Enggak itu sampai 80 meter, 100 meter lebih berat. 3 meter sampun keluar airnya. Ini menjadi ibarat bahwa berkah dalam makna birkah itu adalah rezeki yang gampang diperoleh. Rezeki yang sumbernya mengalir deras. Rezeki yang dalam perolehannya itu dipermudah oleh Allah SWT. Maka sinten kemawon yang memperoleh rezekinya dengan cara ini, maka dia mendapatkan berkah dalam pengertian berkah, yaitu sumur ingkang ketek, sumur ingkang sumbernya itu gampang. Kalau wonten sumur ing Jember daerah ini bukan di lereng gunung Agung. Nah, wonten sumur ini cuma 2,5 meter. Jadi hidup bukan sakit. Damel tinggal ambil. Dan luar biasanya teng sumur ini orang bisa minum airnya langsung, seger, bahkan lebih seger dari merek-merek yang ada itu. Tapi nggak suli ya bisa, atau Imas atau kayaknya dari Muhammadiyah lah seger. Nah itu jadi dari sumur ini bisa langsung diminum. Luar biasa. Itu seandainya dibikin perusahaan air minum itu kayaknya nggak habis-habis. Langsung. Nah ini birkah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, babnya sekarang fathah, bukan lagi birkah tetapi barkatun. Nah kalau barkatun ini biasanya rezeki yang berupa makanan. Namanya di teman-teman sebelah itu berkah. Itu karena memang barkatun itu masalah. Babnya itu cuma di Indonesia kan dijawakan babnya jadi berkah. Jadi berkah itu adalah rezeki yang berupa makanan, baik yang mentah ataupun yang sudah matang. Dan itu berkah. Dan itu juga mudah diperolehnya dengan sangat. Nah yang terakhir, yang ketiga itu namanya barokah. Jadi babnya tidak babnya di atas
satu fathah, kan roknya tidak sukun lagi. Kemudian kafnya wonten alifnya, taknya tidak lagi tak marbutoh tapi tak cobek dengan lurusan dua di atas. Barokah. Nah kalau barokah ini berkah baik yang tampak ataupun tidak tampak, rezeki yang tampak ataupun tidak tampak. Dan ini ujian untuk kita. Kenapa ujian? Nah, tadi seperti saya sampaikan di depan, orang itu bersyukur biasanya kalau memperoleh rezeki yang tampak atau memperoleh rezeki yang banyak. Kalau sedikit, apalagi sampai merasa Allah dari kepala jadi kaki, dari kepala, tulang belakang, ada tulang belakang sekali. Pun masya Allah, air kosong. Itu ilmu sakit ya Allah, menjadikan ini Rasulullah ya Allah. Dan itu berarti kurang barokah. Karena orang yang memperoleh dan merasa memperoleh barokah itu dengan rezeki apapun yang diberikan Allah kepadanya, itu dia selalu bersyukur. Harta rezeki yang mungkin kayak keburukan, dia tetap ingin mereka bersyukur dan itu barokah. Tapi ini cerita tiang bunten ini biasanya terhadap rezeki itu rodok-rodok cerdik. Ini menghina orang Madura sih, tapi nggak apa-apa, saya kan orang Madura jadi menghina. Jadi orang Madura itu biasanya kalau bulan Agustus, bulan Agustus itu wonten pengumuman barang siapa yang lahirnya tanggal 17 Agustus boleh makan gratis di sini. Siapa saja yang namanya Agus atau Agustina boleh makan di sini. Madura lihat ini sip. Malah di depan itu langsung yang Pak Rizal biasa di rumah itu. Bapak Ibu sekalian, akhirnya bukan warungnya ngasih setelah ini ada. Saya masih boleh nambah nggak? Oh boleh tambahin bakso romangkok. Kemudian selesai ada minum, jadi tak KTP. Mana KTP-nya? Sebentar saya mau istirahat dulu. Berwaktu dia. Nah, terus sampai ada di desa dikasihlah KTP-nya. Ternyata KTP-nya itu hanya Agustina, tanggalnya juga bukan tanggal 17 Agustus betul. Bagaimana sampai kok bukan Agustina? Ngotot lama dulu. Nama saya itu Agus. Mana nama Agusnya? Ternyata Bapak Ibu sekalian namanya itu Barjuli. Namanya Barjuli. Namanya Barjuli. Terus orangnya tetap nggak ada itu kan? Bukan baksonya nggak ada. Nama saya Agustus. Mana Barjuli? Oh, ayo Barjuli apa? Oh ya Agustus. Sampun. Jadi nama saya Agustus. Karena dia namanya Barjuli. Enggak ada yang tahu sih. Oh, Barjuli. Sak marine Juli. Intermezzo. Jadi kembali ke tadi, maka barokah itu kayak gitu konsepnya. Nah kaitannya dengan Quran. Quran itu pasti membawa barokah. Tapi kalau di ayat Al-Quran syaratnya itu untuk ikut supaya Al-Quran itu membawa barokah. Yang surah Shad ayat 29
Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran ini anzalnahu, kami turunkan Al-Quran itu ilaika kepada wahai Muhammad mubarak. Mubarak itu untuk menjadi keberkahan. Kapan dia menjadi keberkahan? Pertama, dari kata kitab itu sendiri. Jadi kitab itu harus ditulis. Alhamdulillah para santri kita bawa buku, bawa pen. Artinya nanti keberkahan Al-Quran itu menjadi keberkahan ketika keilmuan yang diterima itu ditulis, dicatat, tidak dicatat di kepala. Nah, kemudian yang kedua, lihat dabbaru ayat ini. Ini berikut ditadaburi ayat-ayat Quran. Tadabbur itu makna asalnya adalah belakang, membelakangi. Tapi maksudnya apa? Mencari makna tersembunyi. Jadi tadabbur Al-Quran itu adalah mencari makna tersembunyi dari Al-Quran. Dan terus bukan sekedar terjemahannya, tetapi makna tersembunyi dari Al-Quran. Apa makna tersembunyi dari Al-Quran? Makna tersembunyi Al-Quran itu cuma dua. Satu, bahwa makna Al-Quran itu kalau kita baca, kita ketahui dapat menambah keimanan kita. Kemudian yang kedua, dapat menambah ketenangan kita untuk semakin beriman kepada Allah SWT. Jadi tadabbur itu bukan ilmu yang dakik-dakik, bukan ilmu yang semua ini benar. Tetapi tadabbur ayat Al-Quran itu adalah ketika panjenengan membaca Al-Quran, ketika panjenengan berusaha memahami Al-Quran, kemudian panjenengan itu menjadi ya Allah, iya ya. Jadi panjenengan itu menjadi semakin merasa harus beriman kepada Allah. Nah, ini tadabbur. Jadi orang yang tadabbur Al-Quran kok malahan cuma jadi ilmu saja, dan ini buat tadabbur Al-Quran. Jadi tadabbur Al-Quran itu panjenengan memahami maknanya sampai kemudian membuat panjenengan itu semakin beriman kepada Allah. Ini tadabbur. Setelah itu lihat baru ayat ini wa liyatadhakkaru ulul albab. Tadabbur itu artinya syarat yang ketiga, ingin menikah kita itu harus mengamalkannya. Setelah ditulis, dipahami untuk nambah keimanan, setelah itu diamalkan, baru Al-Quran akan menjadi ingin menikah barokah. Amalkan itu gimana? Jadikan wirid. Boleh dijadikan wirid. Wirid itu apa sih? Wirid itu adalah sesuatu yang dibaca dari ayat Al-Quran dan dibacanya itu terus menerus. Itu wirid. Jamaknya Allah. Pakai dal lagi. Kalau penyakit itu asam Allah, asam urat, asam Allah. Nah, jadi niku dados zikir niku. Jadi tadabbur niku dimaknai dengan mengamalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka memasuki Ramadan ini apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah monggo panjenengan mempersiapkan diri dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak qiyamul, memperbanyak tadarus Al-Quran. Monggo dipersiapkan.
Setelah itu lakukan puasa-puasa sunnah sehingga kita itu ketika benar-benar masuk bulan Ramadan, kita itu mudah melaksanakan Ramadan, nyaman melaksanakan Ramadan. Terus semuanya butuh persiapan. Orang badai tanding pencak silat, tapak suci, dan itu latihannya kalau bisa setahun sebelumnya. Mau tanding diperhitung tanggal sampainya 2025. Lah, gampang, seminggu sebelumnya aja latihannya. Oh, kaku semua. Tapi kalau sudah sejak setahun sebelumnya latihannya, insya Allah itu persiapannya langsung besar. Sami dengan menghadapi Ramadan, kita perlu persiapkan. Meskipun bulan Sya'ban tinggal sebentar lagi, mempersiapkan menuju ke sana itu insya Allah sana. Nah, kenapa? Karena Ramadan itu latihan kita melatih diri kita. Makanya ting Al-Quran istilah puasa itu wonten dua. Yang pertama itu siam, yang kedua shaum. Kalau siam niku maknanya adalah puasa yang zahir. Artinya boten dahar, boten nunjuk, boten boten melakukan hal-hal yang secara zahir kasat mata membatalkan puasa. Misalnya harus suwi, ke kamar mandi, tak pura-pura mandi. Nah, sambil mandi di air mancur, lumayan bisa glek dua glek gitu. Padahal itu rugi. Masuk cuma sak glek dua glek, nggak sak gelas misalnya yang sapi bakal. Dan itu sudah membatalkan. Ini isyam namanya. Tapi kalau shaum itu yang batin. Salah satu prinsip dalam shaum itu adalah tidak berbicara. Maka Sayyidat Maryam fala tukalliman nasa niku Sayyidat Maryam tidak bicara. Ingin puasa tidak bicara. Wah ini berat puasa tidak bicara. Kalau sekian itu pas dados santri tahfidz itu dilatih untuk tidak banyak bicara. Tapi panjenengan puasa bicara dari tidur sampai duhur betul. Nek panjenengan kiat, masya Allah, top. Karena kadang-kadang baru sadar itu dia ngomong. Nah itu, jadi puasa bicara luar biasa. Kenapa puasa bicara? Karena ternyata bicara itu pangkal dari segala macam yang terkait dengan diri kita. Kita nggak bisa menahan pikiran, ngomong. Nggak bisa menahan amarah, ngomong. Kalau sudah ngomong, marahnya semakin naik, banting-banting. Nah itu jadi dari bicara. Ketika kita dapat menahan bicara, karena emosi kita, karena apapun yang terkait dengan diri kita, itu insya Allah bakal. Jadi puasa itu zahir batin. Dan karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu mempersiapkan diri. Paling terakhir, Quran itu mudah. Dan kalau ingin meyakinkan anak-anak kita ini, kalau panjenengan semuanya konsumsi, jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir apa? Jangan pernah khawatir tidak bisa makan nanti. Dulu itu orang-orang kalau belajar agama, belajar Quran, untuk aku dari Yoko, kan nanti keluarga Yoko kasih makan apa? Tapi umumnya justru
orang-orang yang mendalami Al-Quran, Masya Allah, rizkinya itu lebih mudah, rizkinya juga lebih banyak. Banyak rekan-rekan Quran itu yang ahli-ahli Quran malah jadi pengusaha. Di Jakarta kuat dengan Quran menjadi pengusaha. Berangkat pengusahanya itu dari Quran awalnya, ngajar Quran. Wonten malahan yang jadi rekan Quran ini waktu di Jakarta dulu, jadi pokoknya dari kalangan tidak mampu. Lalu Masya Allah ilmu Quran sampai suatu kali, jadi imamnya itu membuat wonten agak terlambat, dia kemudian berdaulat jadi imam. Masya Allah, dia meskipun orang biasa tidak punya apa-apa, tapi qiraatnya ada sanad qiraatnya. Dia menguasai sanad qiraat Hafiz dan qiraat Warsh. Masya Allah. Nah sampai kemudian banyak orang suka. Nah kok kesannya Gusti Allah yang Mas dia imami itu ada direktur Bank BRI pusat di Jakarta. Dan Masya Allah kemudian dia ingat bahwa di BRI pusat itu ada masjidnya di dalam kantor dan belum ada yang urus. Terus setelah itu ngobrol-ngobrol dengan personal pembuat kalau kerja di BRI. Nanti Insya Allah terus nopo jadi imam di masjid BRI. Nah diterima sampai kemudian dia ini saat ini dados direktur yang menangani haji umrohnya BRI. Cuma S1 Quran S1 yang ngurusi Quran, konsennya di Quran, terus. Jadi anak-anakku sekalian, nggak usah khawatir, fokus aja ke Quran, maka insya Allah kehidupanmu akan barokah. Kata pesan kiai saya itu hafal Quran dalam waktu 70 hari. Kiai saya 70 hari. Mau saya kasih tips? Tipsnya itu begini. Beliau mulai menghafal Quran setelah beliau mengalami proses 3 tahun proses menghafal Quran. Jadi di tahun keempat beliau baru menghafal Quran. Apa yang dilakukan di tahun pertama? Di tahun pertama membaca Al-Quran binadhar, membaca Al-Quran dengan melihat 1 juz setiap hari tanpa jeda selama setahun. Jadi nggak ada 1 hari yang let, 1 hari yang libur buatan. Jadi pokoknya selama setahun beliau baca Quran dengan melihat 1 juz per hari. Di tahun kedua meningkat menjadi 6 juz setiap hari tanpa jeda selama setahun. Kita sebulan itu baca 6 juz itu tadi seperti saya bilang itu keliling di sini tuh ayat-ayat Quran. Nah ini setahun 6 juz setiap hari tanpa jeda selama setahun. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang berat. Saya pernah meniru cuma kuat 2 bulan. Baca Quran 30 juz setiap hari tanpa jeda selama setahun. Nah, ini yang super beratnya di sini. Baca Quran 30 juz dengan melihat selama 1 tahun tanpa jeda. Di tahun keempat beliau mulai menghafal Quran dan Allah kasih kesempatan, kasih keistimewaan kepada beliau untuk dapat menuntaskan hafalan Qurannya mungkinan tidak pernah ragu lagi itu selama 70 hari. Tapi logis. Kenapa logis? Karena kita itu kalau biasa mau seperti model tadi ini mesti sudah hafal. Karena Quran seperti jadi
mudah-mudahan saya berharap anak-anak kita yang ada di sini insya Allah menjadi ahlul Quran, keluarganya juga menjadi ahlul Quran, guru-gurunya juga menjadi ahlul Quran, masyarakatnya masyarakat ahlul Quran. Dan insya Allah Bualanda itu akan menjadi ma'had yang besar, ma'had yang bermanfaat, ma'had yang maju insya Allah, dan ilmu murid-muridnya, guru-gurunya ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dunia wa akhirat. Maka nanti mawon, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita saged dapat melaksanakan dengan baik, dengan persiapan yang juga baik. Insya Allah, nopo yang kita persiapkan dalam menghadapi Ramadan itu menjadi Ramadan yang halim, Ramadan yang mulia, Ramadan yang insya Allah dapat menciptakan kita semua, menjadikan kita semua menjadi pribadi yang mutakin. Amin. Maka nanti mawon, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum, nuhun wal qalam wa